Warteg ini tidak pernah sepi, tapi setiap kali uangnya bertambah, satu orang justru menghilang. Warga Jakarta Selatan hanya berani berbisik karena di Warteg Jaya Bahari, tidak semua porsi disiapkan untuk manusia. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warteg itu berdiri di sudut gang yang bahkan jarang disebut orang. Bukan karena angker, bukan pula karena bersejarah, tapi karena tak ada alasan untuk mengingatnya. Gang sempit di Jakarta Selatan, diapit kos-kosan tua dan bengkel motor yang selalu bau oli. Siang panas, malam lembab. Di sanalah Warteg Jaya Bahari membuka lapaknya setiap pagi, menunggu pembeli yang hampir tak pernah datang tepat waktu. Orang-orang sekitar cuma tahu satu hal, warteg itu keras kepala. Sudah berkali-kali sepi, sudah berkali-kali hampir tutup, tapi entah kenapa selalu buka lagi keesokan harinya. Seperti dipaksa bertahan, seperti belum diizinkan mati. Pemiliknya jarang bicara, warga menyebutnya Pak Bahar. Bukan karena kenal dekat, tapi karena nama itu tertulis di papan kecil dekat etalase. Lelaki setengah baya, tubuhnya kurus, bahunya selalu sedikit membungkuk, dan matanya terlalu sering menatap kosong ke dalam panci. Bukan ke pembeli, ke dalam masakan. "Masih buka, Pak?" Itu pertanyaan paling sering ia dengar. Pak Bahar biasanya hanya mengangguk. Kadang menjawab lirih, "Masih." Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Seolah setiap kata adalah beban. Tambahan, dulu warteg itu bukan apa-apa. Nasi sering dingin sebelum habis. Lauk cuma tempe, tahu, telur balado yang warnanya pucat. Kadang sayur asemnya basi sebelum jam 2 siang. Kalau hujan turun, warteg itu seperti tak ada. Tak ada pembeli, tak ada suara. Hanya Pak Bahar yang duduk di bangku plastik, menunggu dengan tatapan yang tidak berharap. Warga sekitar menganggap warteg itu soal waktu. Akan tutup sendiri. Semua warteg kecil seperti itu memang begitu. Datang, bertahan sebentar, lalu menghilang tanpa cerita. Tapi entah kenapa, setiap kali warga yakin ini hari terakhirnya, besoknya warteg itu buka lagi. Ada yang mulai memperhatikan. Bukan karena ramai, tapi karena sepinya yang terlalu lama. Warteg lain di sekitar sudah berganti pemilik, berganti nama, bahkan jadi minimarket. Tapi Jaya Bahari tetap di situ. Papan namanya kusam, hurufnya pudar, tapi tidak pernah dicopot, Pak. Bahar jarang terlihat keluar gang. Belanja pun kadang dilakukan dini hari. Saat subuh, belum benar-benar datang. Penjual sayur di pasar pernah cerita, orangnya aneh. Belinya banyak, tapi mukanya kayak orang gak tidur seminggu. Cerita itu menyebar, tapi tak dianggap penting. Jakarta penuh orang lelah. Yang aneh justru dapurnya. Beberapa tetangga belakang warteg pernah mencium bau masakan tengah malam. Padahal warteg sudah tutup sejak sore, karena tak ada pelanggan. Bau nasi hangat, bau lauk baru dimasak, bukan bau basi, tapi tak ada suara orang. Tak ada lampu terang, hanya bau, lalu hilang. Paling juga, dia masak buat besok, kata warga, menenangkan diri. Pak Bahar sendiri jarang terlihat makan. Kadang, ia melayani pembeli seharian, tanpa menyentuh sepiring nasi pun. Kalau ditanya, ia hanya menjawab, "Nanti." Entah nanti kapan. Tak ada yang tahu sejak kapan warteg itu mulai terasa berbeda. Belum menyeramkan, belum juga mencurigakan. Hanya seperti sesuatu yang dayam-dayam menunggu. Seperti napas yang ditahan terlalu lama di suatu sahur. Seorang warga sempat berkata pelan saat melewati warteg itu, "Kasihan juga ya, warteg sepi terus." Pak Bahar mendengarnya. Ia mengangguk pelan. Tapi untuk pertama kalinya, ia menjawab, "Iya, tapi belum waktunya." Tak ada yang bertanya maksudnya apa. Karena di Jakarta, orang terbiasa tak menanyakan hal yang terlalu dalam. Tapi kalimat itu tertinggal, menempel, seperti bau masakan yang muncul tanpa kompor menyala. Dan sejak hari itu, Warteg Jaya Bahari tak lagi sekadar warteg kecil di sudut Jakarta Selatan. Ia menjadi sesuatu yang pelen-pelen diperhatikan. Bukan karena ramainya, tapi karena bertahannya. Karena seolah ada alasan lain yang membuatnya belum boleh tutup. Alasan yang belum siap dibicarakan. Siapapun, perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada peresmian, tidak ada spanduk, tidak ada pengumuman. Rezeki di Warteg Jaya Bahari datang dengan cara yang aneh. Pelan, tapi tiba-tiba sudah terlalu banyak. Awalnya hanya 1-2 orang yang mampir. Pelanggan lama yang biasanya lewat tanpa menoleh kini berhenti. Katanya lapar, katanya kebetulan. Nasi yang biasanya dingin kini selalu hangat. Bahkan menjelang sore, lauk yang dulu pucat, kini tampak lebih segar. Anehnya, Pak Bahar tidak terlihat sibuk belanja
atau menambah modal. Ia tetap datang pagi seperti biasa, tetap pulang larut, tetap dengan wajah yang sama lelahnya. Tapi bangku plastik mulai terisi. Hari berikutnya, bangku itu penuh lebih cepat. Jam makan siang belum datang, tapi antrean sudah terbentuk. Warga yang lewat mulai melirik. Bukan karena heran ada warteg ramai, tapi karena ini warteg Jaya Bahari. Warteg yang seharusnya sudah lama tutup. Sejak kapan rame? Enggak tahu aja. Desas-desus mulai lahir dari obrolan ringan, dari mulut ke mulut, dari nada bercanda yang terlalu sering diulang. Ada yang bilang masakannya berubah, lebih gurih, lebih nagih. Ada yang bilang harganya terlalu murah untuk porsi sebanyak itu. Ada juga yang cuma diam, tapi memilih makan di situ hampir setiap hari. Pak Bahar sendiri tidak berubah sikap. Ia pendiam, tetap jarang bicara. Tapi ada yang berbeda. Ia tidak lagi duduk menunggu dengan tatapan kosong. Kini ia berdiri di balik etalase, melayani tanpa henti. Uang masuk ke laci kecil di samping kompor. Bertambah cepat, terlalu cepat. Warga mulai menghitung dalam hati. Warteg lain butuh bertahan-tahan untuk seramai itu. Tapi Jaya Bahari hanya butuh hitungan minggu. Bahkan saat hujan turun deras, pembeli cecap seolah perut mereka ditarik ke gang sempit itu. Lu ngerasa nggak? Apaan? Makan di sana tuh? Kenyang? Tapi cepat lapar lagi. Kalimat itu terdengar seperti keluhan biasa. Tapi semakin sering diucapkan, semakin terdengar janggal. Yang lebih aneh, belanja Pak Bahar berubah. Penjual sayur di pasar melihatnya, membeli dalam jumlah besar, tapi tidak pernah terlihat membawa pulang semuanya sekaligus. Kadang hanya sebagian, kadang tak terlihat sama sekali. Seolah ada dapur lain yang tak diketahui orang. Motor tua Pak Bahar diganti, lalu rumah kontrakannya direnovasi. Tak mewah, tapi jelas bukan lagi rumah orang yang nyaris bangkrut. Namun wajahnya justru makin pucat, lingkar hitam di matanya makin dalam. Ia seperti orang yang tidak menikmati rezekinya, hanya menjaganya agar tidak tumpah. Warga mulai berbisik, tidak keras, tidak terang-terangan. Jakarta Selatan terlalu sibuk untuk gosip panjang. Tapi bisik itu ada. Rezekinya cepet amat ya. Iya, kebangetan malah. Kayak bukan rezeki biasa. Kata itu mulai muncul. Bukan diucapkan jelas, tapi digantungkan di udara. Rezeki yang bukan rezeki biasa. Rezeki yang datang tanpa proses yang terlihat. Suatu sore, seorang ibu yang sudah lama tinggal di gang itu berdiri agak lama di depan warteg. Ia memperhatikan Pak Bahar melayani pembeli tanpa henti. Saat matanya bertemu dengan mata Pak Bahar, ibu itu berucap pelan, hampir seperti gumaman, "Semoga berkah ya Pak." Pak Bahar berhenti sejenak. Tangannya gemetar kecil saat menyendok nasi. Ia tidak langsung menjawab. Baru setelah beberapa detik, ia berkata lirih, "Insya Allah." Tapi suaranya tidak meyakinkan, seperti orang yang sedang meyakinkan dirinya sendiri. Malam hari, warteg itu tetap ramai, lebih ramai dari siang. Padahal sebelumnya, Jaya Bahari tak pernah buka sampai larut. Kini lampunya menyala sampai lewat tengah malam. Pembeli datang silih berganti. Ada yang tak dikenal warga sekitar. Ada yang datang sendiri, makan cepat, lalu pergi tanpa menoleh. Tetangga belakang warteg mulai merasa tidak nyaman. Suara piring dan langkah kaki terdengar. Bahkan saat pelanggan sudah tak ada, seolah dapur itu tidak pernah benar-benar sepi. Masih ada yang makan? Nggak tahu. Tapi suaranya ada. Desas-desus tak lagi soal rasa masakan atau murahnya harga. Ia mulai bergeser, menjadi pertanyaan yang lebih dalam, lebih gelap. Rezeki yang datang terlalu cepat, selalu punya cerita di belakangnya. Dan Jakarta Selatan tahu itu. Meski tak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan, karena mereka semua melihat satu hal yang sama. Warteg Jaya Bahari bukan sekadar ramai. Ia seperti sedang diberi makan, dan siapapun yang memberi belum pernah memperkenalkan diri. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada wartegnya. Justru yang paling membuat warga gelisah adalah perubahan pada orang yang setiap hari berdiri di balik etalase itu. Pak Bahar. Ia kini jarang duduk. Tubuhnya selalu tegak, seolah dipaksa waspada. Tapi wajahnya tidak pernah tampak segar. Kulitnya semakin kusam. Matanya cekung, dan ada garis-garis tipis di wajahnya yang bukan berasal dari usia, melainkan dari kurang tidur. Seperti orang yang terlalu lama berjaga, bukan menjaga warteg, tapi menjaga sesuatu yang tak boleh lepas pengawasan. Uangnya ada, rezekinya jelas mengalir, tapi Pak Bahar tak pernah terlihat menikmatinya. Motor barunya terparkir rapi di depan rumah, tapi jarang dipakai. Jauh, pakaiannya lebih layak, lebih bersih, tapi selalu sama warnanya. Gelap, hitam, coklat tua,
abu-abu. Warga jarang melihatnya tertawa. Bahkan saat wartegnya penuh, bahkan saat laci uang tak sempat ditutup. "Pak, sekarang rame ya?" ujar seorang pelanggan sambil tersenyum. Pak Bahar hanya mengangguk. "Alhamdulillah." Tapi matanya tak ikut bersyukur. Ia mulai sering terlihat keluar gang menjelang subuh. Jam-jam ketika Jakarta masih setengah tidur. Beberapa warga yang berangkat salat subuh melihatnya berjalan pelan. Sendirian, tanpa membawa apapun. Bajunya rapi, tapi sepatunya sering basah. Seolah habis menginjak air yang tidak terlihat. Habis dari mana ya? "Kerja, paling. Kerja apaan jam segitu?" Tak ada jawaban, karena Pak Bahar tak pernah bercerita. Yang makin mengundang tanya adalah bau yang melekat di dirinya. Bukan bau masakan, bukan bau minyak, bau tanah basah, kadang bercampur amis tipis. Tidak menyengat, tapi cukup untuk membuat orang menoleh 2 kali. Suatu hari, seorang tetangga memberanikan diri bertanya, "Pak Bahar, sekarang masaknya dibantu siapa? Kok rame terus?" Pak Bahar terdiam sejenak. Sendok sayurnya berhenti di udara. "Sendiri," jawabnya akhirnya. "Nggak capek, Pak?" "Belum." Jawaban itu pendek. Terlalu pendek untuk orang yang bekerja hampir tanpa henti. Padahal warga melihat sendiri. Ada malam-malam tertentu ketika dapur warteg menyala. Tapi Pak Bahar tidak terlihat di sana. Lampu dapur hidup, suara panci ada, tapi pintu warteg tertutup. Seolah ada kegiatan yang harus dilakukan tanpa saksi. Kekayaan kecil mulai tampak. Bukan yang mencolok, tapi cukup untuk mengubah status. Rumah kontrakan yang dulu bocor, kini direnovasi. Ubin diganti, pagar ditinggikan. Tapi rumah itu justru terasa lebih tertutup. Jendela jarang dibuka, tirai selalu rapat. Seorang ibu kos berbisik, "Orang kalau seneng biasanya pengen dilihat. Ini malah ngumpet." Kalimat itu menyebar pelan, menjadi bagian dari bisik warga. Pak Bahar juga mulai sering melamun. Di tengah ramai pembeli, ia bisa berhenti sejenak, menatap panci sayur yang masih mengepul, seolah mendengar sesuatu dari dalamnya. Beberapa pelanggan memanggil, tapi ia tidak langsung merespons. "Pak, nasi Pak." "Oh, iya." Seperti orang yang baru kembali dari tempat lain, yang paling membuat warga tidak nyaman adalah perubahan sikapnya pada malam hari. Ia menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Jika ada orang yang bertanya terlalu banyak, Pak Bahar akan menatap lama, lalu menjawab dingin, "Nggak usah mikir macam-macam. Makan aja." Kalimat itu bukan ancaman, tapi cukup untuk menghentikan percakapan. Warga mulai menyadari sesuatu. Riset. Memang datang uang memang bertambah. Tapi Pak Bahar tidak terlihat seperti orang yang diberkahi. Ia terlihat seperti orang yang sedang membayar sesuatu setiap hari. Dengan tenaga, dengan waktu, dan mungkin dengan hal lain yang belum terlihat. Suatu malam, seorang warga melihat Pak Bahar berdiri lama di depan warteg. Setelah tutup, ia menatap ke dalam, ke arah meja-meja kosong. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Sebentar lagi, sabar. Tak ada yang tahu ia bicara pada siapa. Tapi sejak saat itu, warga sepakat dalam satu hal yang tak pernah diucapkan keras-keras. Perubahan Pak Bahar bukan tanda keberuntungan. Ia tanda peringatan. Dan itu, perlahan, bukan lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi tempat di mana sesuatu sedang dipelihara. Menunggu waktunya untuk menagih. Tidak semua orang terjaga saat Jakarta memejamkan mata. Tapi gang tempat warteg Jaya Bahari berdiri, bukan tipe gang yang benar-benar tidur. Selalu ada suara. Langkah kaki orang pulang larut, motor lewat pelan, atau jendela kos yang dibuka sebentar lalu ditutup lagi. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang mulai terdengar semakin sering setelah tengah malam. Suara dari dapur warteg. Padahal warteg itu sudah tutup. Pintu depannya terkunci. Lampu etalase mati. Dari depan, tempat itu terlihat kosong, tak bernyawa. Tapi dari belakang, dari arah rame-rama warga yang berdempetan, suara itu hidup, pelan, teratur, seperti kegiatan yang sudah dihafal di luar kepala. Bunyi panci disentuhkan ke kompor, bunyi sendok logam mengaduk sesuatu yang kental. Sesekali terdengar air dituang, lalu suara seperti bisikan yang tak jelas kata-katanya. Awalnya, warga mengira Pak Bahar lembur, mungkin masak untuk persiapan besok, mungkin sekadar membereskan dapur. Tapi jam menunjukkan lewat pukul 2 malam, lalu 3, dan suara itu belum berhenti. Masih masak? Nggak tahu. Tapi dari tadi ada. Yang aneh, tak pernah terdengar suara api. Tidak ada letupan kompor. Tidak ada desis minyak panas. Hanya suara adukan, piring disusun, dan langkah kaki yang pelan. Seperti takut membangunkan sesuatu.
Seorang tetangga belakang warteg pernah mengintip dari celah pagar. Ia mengira akan melihat Pak Bahar berdiri sendiri di dapur. Tapi yang ia lihat justru membuatnya mundur perlahan, menahan napas. Lampu dapur menyala redup. Panci-panci terbuka. Nasi mek, tapi Pak Bahar tidak terlihat. Dapur itu seperti sedang bekerja sendiri. Keesokan harinya, saat ditanya dengan nada bercanda, "Pak, semalam masak sampai pagi ya?" Pak Bahar berhenti sebentar. "Kenapa?" Soalnya kedengeran rame. Oh, ia tidak melanjutkan. Sendok nasinya bergerak pelan, seolah jawaban sudah cukup. Sejak malam-malam itu, bau dari warteg berubah. Bukan bau masakan basi, justru sebaliknya. Bau nasi baru tanak, bau kuah panas, tapi muncul di jam-jam yang salah. Pukul 1 malam, pukul 3, bahkan menjelang subuh. Bau itu menyelinap ke kamar warga, membuat beberapa orang terbangun dengan perut lapar tanpa sebab. Gue kebangun. Perut keroncongan, padahal udah makan. Lu mimpi kali? Enggak. Baunya nyata, dan anehnya, bau itu selalu hilang tepat sebelum azan subuh. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri mengetuk pintu belakang warteg. Pelan, sekali, 2 kali. Suara dari dapur langsung berhenti. Tidak ada jawaban, tidak ada langkah mendekat. Hanya sunyi yang tiba-tiba terasa berat. Pak Bahar, tidak ada sahutan. Keesokan harinya, Pak Bahar terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya merah, seperti orang yang baru saja melewati malam panjang tanpa tidur. Seorang pelanggan berkata, setengah bercanda, "Pak, kurang tidur ya?" Pak Bahar tersenyum tipis. "Ya, ada urusan." Tak ada yang berani bertanya urusan apa. Warga mulai menyusun potongan cerita mereka sendiri. Ada yang bilang Pak Bahar melakukan ritual. Ada yang bilang ia memelihara sesuatu di dapur. Ada pula yang memilih diam, tapi mulai menghindari lewat belakang warteg saat malam. Yang paling mengganggu adalah suara tambahan yang mulai terdengar. Bukan setiap malam, tapi cukup sering untuk dikenali. Suara seperti orang makan, bukan kunyahan kasar. Lebih seperti nasi ditekan pelan, sendok menyentuh piring dengan ritme yang sabar. Masalahnya, warteg itu kosong. Lu denger nggak? Denger. Tapi jangan ngomong. Seolah dengan membicarakannya, sesuatu akan mendengar balik. Pak Bahar sendiri semakin tertutup. Ia melarang siapapun masuk dapur setelah jam tertentu. Bahkan, karyawan yang mulai ia pekerjakan belakangan tidak diizinkan lembur. "Pulang aja, biar saya beresin," katanya. Dan selalu begitu. Dapur hanya milik Pak Bahar. Atau mungkin bukan hanya miliknya. Pada suatu dini hari, seorang warga melihat Pak Bahar berdiri di belakang warteg, menatap ke arah dapur sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain gelap. Ia tidak terlihat terburu-buru. Justru tenang, seperti orang yang sudah sangat sering melakukan hal yang sama. Ia berhenti di depan pintu dapur, lalu berbisik pelan. Hampir tak terdengar, "Ini sudah siap." Pintu ditutup dari dalam, lampu meredup, dan suara dari dapur kembali hidup. Lebih pelan, lebih lama. Seolah ada jamuan yang tidak tercatat dalam menu. Pagi harinya, warteg buka seperti biasa. Nasi hangat, lauk lengkap, pembeli ramai. Tak ada tanda-tanda keanehan. Kecuali satu hal kecil yang mulai disadari warga. Jumlah nasi yang dimasak selalu pas, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, seolah setiap porsi sudah dihitung, termasuk porsi yang dimakan setelah tengah malam. Oleh mereka yang tidak pernah duduk di bangku warteg, dan sejak malam-malam tertutup itu, warga mulai yakin, rezeki warteg Jaya Bahari tidak datang sendirian. Ia datang bersama sebuah kesepakatan, dan dapur itu adalah tempat di mana kesepakatan tersebut terus diperbarui. Diam-diam, saat manusia lain memilih tidur, ada masa ketika semua terasa benar. Ketika warteg itu tidak lagi dipandang dengan curiga, melainkan dengan iri. Warteg Jaya Bahari memasuki fase yang oleh warga disebut sebagai masa senang. Masa ketika uang mengalir begitu deras sampai orang lupa bertanya dari mana asalnya. Sejak pagi buta, antrean sudah terbentuk. Sopir ojek, pegawai kantor, kuli bangunan, hingga orang-orang yang sebelumnya tak pernah makan di gang sempit itu, kini datang dengan wajah lapar dan mata berbinar. Nasi tak pernah habis, lauk selalu lengkap, jam makan siang belum selesai, tapi panci sudah berganti isi. Dan anehnya, semua itu terjadi tanpa kepanikan. Pak Bahar bergerak cepat, teratur, seolah tahu persis berapa banyak yang harus disiapkan. Tak pernah terlihat kekurangan, tak pernah terlihat kelebihan. Uang masuk ke laci kayu kecil tanpa henti. Laci itu tak pernah banner-banner tertutup. "Pak, rame banget sekarang." "Iya." Jawabannya singkat, tapi kali ini diikuti senyum kecil, tipis, hampir tak terlihat.
Senyum orang yang akhirnya bisa bernapas, meski napasnya terasa berat. Warga sekitar mulai berhenti berkomentar. Desas-desus tentang keanehan perlahan tertutup oleh kenyataan bahwa warteg itu memberi makan banyak orang, memberi pekerjaan, memberi harga murah. Di Jakarta, itu sudah cukup untuk dimaafkan. Pak Bahar mulai mempekerjakan karyawan. 1, lalu 2, lalu 3. Wajah-wajah baru muncul di balik etalase. Anak-anak muda yang butuh kerja cepat. Mereka tidak bertanya banyak. Yang mereka lihat hanya warteg yang tak pernah sepi, dan pemilik yang tak pernah telat menggaji. Enak kerja di sini. Bang, gajinya lancar. Iya, tapi kok capek ya? Kalimat itu diucapkan sambil tertawa. Tak ada yang menganggapnya serius. Pak Bahar juga mulai menikmati hasilnya. Bukan dalam bentuk pesta atau kemewahan mencolok, tapi dalam hal-hal kecil. Ia mengganti meja warteg, menambah etalase, membeli televisi kecil yang selalu menyala tanpa suara. Warteg itu hidup sepanjang hari dan malam. Yang aneh, jam bukanya tak pernah jelas. Kadang tutup jam 11 malam, kadang lewat tengah malam, kadang tak tutup sama sekali. Tapi pembeli selalu ada, seolah mereka tahu kapan harus datang. Lu ngerasa nggak? Di sini tuh kayak nggak pernah sepi. Jangan ngomong gitu, yang penting kenyang. Fase senang ini membuat semua orang lupa pada malam-malam tertutup, lupa pada suara dari dapur, lupa pada bau yang muncul di jam-jam aneh. Semua ditutupi oleh tawa pembeli denting sendok, dan suara uang dihitung cepat. Pak Bahar terlihat lebih tenang. Ia jarang melamun, jarang termenung. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan bahagia. Lebih seperti kelegaan sementara, seperti orang yang tahu badai akan datang, tapi memilih menikmati cuaca cerah selama masih ada. Ada satu kebiasaan kecil yang mulai diperhatikan karyawan. Setiap malam tertentu, Pak Bahar akan mengirim mereka pulang lebih awal. Tanpa alasan jelas. Udah, pulang aja, sisanya saya beresin. Masih rame Pak? Nggak apa-apa, nada suaranya tidak bisa dibantah. Malam-malam itu, keesokan harinya, warteg selalu lebih ramai dari biasanya. Uang masuk lebih banyak. Lauk terasa lebih gurih, pembeli lebih lahap. Seolah ada sesuatu yang baru saja diberi makan. Pak Bahar mulai tersenyum lebih sering. Tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Saat sendirian, wajahnya kembali tegang. Seolah ia sedang menghitung, bukan uang, tapi waktu. Seorang karyawan pernah melihat Pak Bahar berdiri lama di depan laci, uang setelah tutup. Tangannya gemetar saat menutupnya. Bibirnya bergerak pelan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Tak jelas kepada siapa kalimat itu ditujukan. Warga yang dulu berbisik, kini memilih diam. Warteg itu memberi manfaat, memberi makan, memberi kehidupan. Tapi ada perasaan yang tak bisa dihilangkan. Perasaan bahwa kesenangan ini terlalu rapi, terlalu lancar. Seolah ada pihak lain yang ikut memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan tanpa disadari siapapun, fase senang ini bukan puncak. Ia hanyalah jeda. Jeda sebelum harga mulai ditagih. Karena di balik uang yang mengalir deras itu, ada satu hal yang mulai disiapkan perlahan. Bukan oleh pembeli, bukan oleh warga, tapi oleh dapur yang tak pernah benar-benar sepi setelah tengah malam. Tidak semua orang bertahan lama di warteg Jaya Bahari. Meski ramai, meski gaji lancar, selalu ada karyawan yang memilih pergi tanpa banyak alasan. Datang pagi, pulang malam, lalu suatu hari tak terlihat lagi. Warga mengira itu hal biasa. Kerja warteg memang berat. Tapi ada satu orang yang sempat bertahan cukup lama hingga ia berani bicara. Ia bukan karyawan baru. Ia ikut bekerja sejak masa warteg masih setengah sepi. Saat Pak Bahar masih sering duduk melamun di bangku plastik. Orang itu mengenal ritme dapur, mengenal kebiasaan pemiliknya, dan perlahan mengenal hal-hal yang tidak pernah tertulis dalam jadwal kerja. Awalnya, ia mengira semua keanehan hanya soal capek. Tapi semakin lama, ada hal-hal kecil yang tak bisa dijelaskan dengan logika lelah. Porsi nasi sering berkurang sendiri, bukan 1-2 kali. Hampir setiap malam tertentu, padahal jumlah nasi sudah dihitung, sudah ditakar. Ia sendiri yang menanak, tapi saat dihitung ulang, selalu ada yang kurang, seolah ada tangan lain yang mengambilnya. Lu ngambil nasi lagi? Enggak. Panci kok berkurang? Mereka saling tatap, tak ada yang tertawa. Awalnya mereka menuduh tikus, tapi tak pernah ada jejak. Tak ada nasi tercecer. Tak ada suara. Lari. Nasi itu hilang rapi. Seperti diambil orang yang tahu caranya menyendok. Yang lebih aneh, lauk juga ikut berkurang. Terutama lauk tertentu. Bukan sembarang lauk, selalu yang paling gurih, paling banyak dipesan hari itu.
ia mulai memperhatikan. Setiap malam tertentu, setelah Pak Bahar menyuruh karyawan pulang lebih awal, jumlah porsi selalu berkurang saat ia datang pagi-pagi. Padahal dapur terkunci, panci ditutup, tidak ada tanda dibuka paksa. "Pak, kemarin lauknya segini, kok pagi ini beda ya?" Pak Bahar tidak langsung menjawab. "Udah, nggak usah dihitung." Nada suaranya datar, tapi tegas. Sejak malam itu, karyawan lama itu mulai merasa tidak sendirian di dapur. Terutama saat subuh, ketika ia datang paling awal. Saat warteg masih sunyi, lampu masih redup, dan bau nasi hangat sudah ada. Meski kompor belum dinyalakan, ia pernah mendengar suara sendok menyentuh piring dari arah belakang. Pelan, teratur, ia berhenti bergerak. Mendengarkan, suara itu berhenti juga, seolah menyadari kehadirannya. "Pak," tak ada jawaban. Piring-piring tersusun rapi, lebih rapi dari terakhir ia susun malam sebelumnya. Puncaknya terjadi suatu dini hari. Saat ia datang lebih cepat dari biasanya. Jam belum menunjukkan 5. Warteg masih terkunci dari depan, tapi dari dalam ada suara orang makan. Bukan banyak, hanya satu. Sendok menyentuh piring, nafas pelan, seperti orang menikmati makanannya tanpa tergesa. Ia berdiri kaku di luar, tidak berani masuk, tidak berani pergi. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Sunyi. Tak lama, Pak Bahar membuka pintu. Wajahnya pucat, bajunya lembab oleh keringat. "Kok belum pulang?" tanya Pak Bahar. Karyawan itu menelan ludah. "Pak, barusan." "Eida, orang di dalam." Pak Bahar menatapnya lama. Terlalu lama, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Anggap aja pelanggan." Kalimat itu bukan lelucon. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Sejak saat itu, karyawan lama itu tahu, ada yang ikut makan di warteg Jaya Bahari. Bukan sekali, bukan kadang-kadang, tapi rutin, terjadwal. Dan selalu setelah tengah malam, ia mulai sering sakit. Badannya lemas, tidurnya tidak nyenyak. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan. Ia berhenti, tanpa drama, tanpa pamit panjang. Sebelum pergi, ia hanya berpesan pada karyawan baru, "Kalau malam disuruh pulang, pulang aja. Jangan penasaran." Saat warga bertanya kenapa ia keluar, ia hanya menjawab singkat, "Bukan tempat yang aman." Dan sejak kesaksian itu beredar, desas-desus warga berubah bentuk. Bukan lagi soal rezeki cepat. Bukan lagi soal warteg ramai, tapi soal satu pertanyaan yang tak pernah terucap keras-keras. Jika ada yang ikut makan setiap malam, maka apa yang harus diberikan sebagai gantinya? Tidak ada pengumuman, tidak ada teriakan, tidak ada garis polisi. Tumbal pertama di warteg Jaya Bahari datang dengan cara yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya membuat panik. Karyawan dapur itu masih terlihat, bekerja seperti biasa beberapa hari sebelumnya. Anak muda. Tubuhnya kurus, bicaranya jarang, tapi kerjanya cepat. Ia sering masuk shift pagi dan pulang paling akhir. Tidak banyak teman, tidak banyak cerita. Orang seperti itu mudah hilang di kota besar. Hari itu, warteg buka seperti biasa. Haji, ramai, siang penuh. Tapi satu hal terasa janggal. Karyawan dapur itu tidak datang. Tidak ada yang terlalu memikirkan. Orang telat itu biasa. Jakarta penuh alasan. Belum datang, belum. Siang berganti sore. Panci berganti isi, tapi bangku kecil di dapur tempat karyawan itu biasa duduk tetap kosong. Ponselnya tak aktif, pesan tak dibalas, telepon tak tersambung. "Pak, si itu, belum ada kabar?" tanya salah satu karyawan. Pak Bahar berhenti mengaduk sayur. Wajahnya tak berubah. Dia sudah keluar. Keluar? Iya. Nggak cocok, katanya. Tak ada surat, tak ada pamit, tak ada gaji terakhir yang ditanyakan. Jawaban itu menggantung, tapi tak ada yang berani menimpali. Malamnya, warteg justru lebih ramai dari biasanya. Uang masuk deras, lauk cepat habis. Pak Bahar terlihat lebih tenang, lebih fokus, seolah satu beban baru saja dilepas. Warga mulai bertanya, bukan karena karyawan itu dekat dengan mereka, tapi karena kehilangannya terlalu bersih. Tak ada yang melihatnya pergi, tak ada yang mendengar. Cerita terakhirnya, seorang tetangga yang biasa pulang larut mengaku melihat sesuatu dini hari sebelumnya. Seorang laki-laki berdiri di belakang warteg, diam, menghadap ke arah dapur. Bukan Pak Bahar, tubuhnya lebih kecil, bajunya seperti seragam dapur. Aku manggil, tapi dia nggak nengok, kata tetangga itu pelan. Terus, aku ngerasa takut, sendiri. Besoknya, tetangga itu tidak berani lewat belakang warteg lagi. Beberapa hari kemudian, bau dari dapur berubah, lebih tajam, lebih berat,
Bukan bau busuk, tapi bau seperti darah yang sudah lama bercampur air. Bau itu hanya muncul malam hari dan selalu hilang sebelum pagi. Seorang karyawan baru yang menggantikan posisi dapur pernah bertanya, "Pak, ini kenapa lantainya licin terus ya?" Pak Bahar tidak menoleh. Air cucian, padahal tidak ada yang mencuci. Jumlah nasi yang hilang tiap malam bertambah. Porsi yang dulu hilang 1, kini 2, kadang 3. Tapi warteg justru makin ramai. Seolah sesuatu di dalam dapur makan dengan lahap. Keluarga karyawan yang hilang sempat datang mencari. Bertanya dengan suara tertahan. Pak Bahar menemui mereka. Sebentar di depan warteg, anaknya kerja di sini. Iya, tapi sudah berhenti. Kok nggak pulang-pulang? Pak Bahar menunduk. Saya nggak tahu. Jawaban itu dingin. Terlalu singkat untuk orang yang seharusnya merasa bersalah. Mereka pergi dengan wajah bingung. Tidak melapor ke polisi. Tidak membuat keributan. Di Jakarta, orang kecil sering hilang tanpa jejak. Dan kota ini pandai menutupinya. Sejak hari itu, karyawan warteg tak lagi dipanggil dengan nama. Hanya yang dapur, yang masak, yang bersih-bersih. Seolah nama bisa membuat seseorang lebih mudah diingat. Dan di warteg Jaya Bahari, mengingat bukan hal yang dianjurkan. Pak Bahar sendiri mulai lebih sering terjaga malam hari. Ia berbicara sendiri di dapur, suaranya pelan. Nada suaranya bukan seperti orang berdoa, lebih seperti orang bernegosiasi. Yang pertama, tenang. Tak ada yang tahu kepada siapa kalimat itu diarahkan. Tapi sejak tumbal pertama itu, satu hal menjadi jelas bagi warga yang masih berani berbisik. Warteg itu tidak lagi hanya memberi makan. Ia sudah mulai membayar. Setelah karyawan dapur itu hilang, warteg Jaya Bahari tidak sepi. Justru sebaliknya, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan pedal rezeki lebih dalam. Pembeli datang lebih banyak, lebih rakus, lebih sering. Jam makan tak lagi penting. Siang, malam, dini hari, selalu ada yang duduk dan makan tanpa banyak bicara. Warga mulai menyadari polanya. Tidak dengan catatan, tidak dengan hitungan resmi, tapi dengan perasaan yang pelan-pelan berubah jadi keyakinan. Setiap kali warteg itu melonjak ramai, selalu ada satu orang yang menghilang lebih dulu. Bukan selalu karyawan tetap, kadang pekerja harian, kadang orang yang baru beberapa minggu bekerja. Tapi selalu orang dapur, selalu orang yang paling sering berada dekat panci. Teka nasi, dekat tempat makan itu sendiri bernapas. Lu sadar nggak? Apa? Abis dia nggak kelihatan, wartegnya langsung rame. Kalimat itu tidak dibantah, karena terlalu pas untuk disebut kebetulan. Pak Bahar tidak lagi membantah ketika ada karyawan yang bertanya soal rekan mereka yang tak kembali. Hanya berkata singkat, sudah takdirnya. Nada suaranya datar, seperti orang yang sudah menerima aturan main. Dan aturan itu terasa sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang seharusnya mengerikan. Satu nyawa, satu lonjakan, satu kehilangan, satu kemudahan. Seperti transaksi yang terus diperbarui tanpa tanda tangan. Setiap kali uang di laci menumpuk lebih cepat dari biasanya, Pak Bahar terlihat semakin gelisah. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena tahu apa yang menyertai uang itu. Ia mulai sibring, menghitung karyawan dengan tatapan lama. Bukan memeriksa kerja mereka, tapi seperti memilih, lu masuk shift malam ya? Katanya pada salah satu karyawan, sendirian Pak. Iya, malam itu, karyawan itu tak pernah kembali. Pagi harinya, warteg penuh luar biasa. Bahkan, sebelum jam 6, orang-orang datang seperti digerakkan naluri. Nasi habis 2 kali lipat dari biasanya. Lauk ludes. Sebelum jam makan siang, dan di sudut dapur, ada noda gelap yang tak mau hilang meski sudah disiram berkali-kali. Warga yang masih berani memperhatikan mulai menghindari bekerja di sana. Tapi selalu ada yang datang. Orang-orang baru, pendatang, orang yang butuh uang cepat. Mereka tidak mendengar desas-desus atau memilih tidak peduli. Kerja di situ lama enggak? Kalau kuat, jawaban itu mulai terdengar seperti peringatan. Pak Bahar tidak lagi tampak menikmati apapun. Setiap rupiah yang masuk terlihat seperti beban tambahan. Bahunya semakin turun. Rambutnya memutih cepat, tapi ia tidak berhenti. Karena setiap kali ia mencoba mengurangi jam buka, warteg justru terasa lebih berat. Seperti ada tekanan yang memaksa untuk terus berjalan. Suatu malam, seorang warga mendengar Pak Bahar berbicara sendiri di dapur. Suaranya gemetar, tidak seperti sebelumnya. Sudah banyak, tolong jangan sekarang. Tak ada jawaban yang terdengar. Tapi malam itu, suara makan terdengar lebih lama, lebih ramai, seolah meja penuh oleh tamu yang tak terlihat. Keesokan harinya, satu karyawan lagi tak datang.
Nomornya tidak aktif. Namanya tak disebut. Pak Bahar hanya berkata, dia nggak lanjut. Dan warteg kembali ramai. Warga kini tak lagi menyebutnya kebetulan. Mereka menyebutnya harga. Harga pesugihan yang dibayar bertahap, agar tidak terlalu terasa. Agar tidak terlalu mencolok. Agar kota besar ini tetap bisa pura-pura tidak tahu. 1. Nyawa untuk setiap lonjakan rezeki, itu bukan mantra, bukan tulisan, tapi kesepakatan diam yang dijaga oleh dapur dan pensi-pensi yang tak pernah kosong. Dan Pak Bahar tahu, semakin lama ia menikmati uang itu, semakin mahal harga berikutnya. Karena sesuatu di balik dapur warteg Jaya Bahari tidak pernah kenyang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meminta lebih. Kejatuhan tidak selalu datang dengan kebangkrutan. Di warteg Jaya Bahari, kejatuhan justru datang saat semuanya masih terlihat berjalan normal. Pintu tetap dibuka setiap pagi, nasi tetap hangat, lauk tetap lengkap, pembeli tetap datang. Tapi, ada satu hal yang tak bisa ditutupi lagi. Bau anyir itu awalnya samar, seperti sisa ikan mentah. Seperti daging yang terlalu lama dibiarkan di udara. Warga mengira hanya masalah dapur, tapi bau itu tak pernah benar-benar hilang. Ia menempel di udara, di dinding, di pakaian Pak Bahar. Pak, bau apa ya ini? Pak Bahar terdiam. Bau dapur, jawaban. Itu tidak meyakinkan. Karena dapur sudah disiram berkali-kali, lantai digosok, saluran air dibersihkan, tapi bau itu tetap muncul. Terutama saat warteg sepi, terutama menjelang malam. Pembeli mulai tak nyaman. Ada yang makan lebih cepat, ada yang tak menghabiskan nasi. Ada yang memilih bungkus. Tapi anehnya, warteg tidak benar-benar sepi. Selalu ada yang datang, meski wajah-wajahnya mulai berbeda. Lebih pendiam, lebih cepat pergi. Pak Bahar mulai sering sakit. Batuk keringnya tak sembuh-sembuh. Tubuhnya kurus, tangannya gemetar saat menyendok nasi. Kadang ia berhenti sejenak, menahan napas, seperti menahan sesuatu yang naik dari dalam dada. Pak, istirahat dulu, kata salah satu karyawan. Pak Bahar menggeleng. Belum bisa. Ia tahu betul. Berhenti bukan pilihan. Malam hari menjadi semakin berat. Suara dari dapur tak lagi teratur. Bukan lagi sendok dan panci. Kadang seperti sesuatu diseret. Kadang seperti cairan dituang terlalu banyak. Dan diakhiri dengan sunyi yang membuat telinga berdenging. Suatu malam, Pak Bahar terdengar berbicara dengan suara lebih tinggi dari biasanya. Bukan berteriak, tapi memohon. Sudah, saya sudah bayar. Tak ada yang menjawab, tapi bau anyir itu menguat. Keesokan paginya, Pak Bahar jatuh pingsan di dapur. Warga yang menemukan hanya bisa membaringkannya di kursi plastik. Tak ada ambulans, tak ada rumah sakit. Ia sadar sendiri beberapa menit kemudian. Matanya kosong, napasnya pendek. Pak, ini nggak beres, kata seorang warga pelan. Pak Bahar tersenyum lemah. Dari awal juga nggak beres. Itu pertama kalinya ia mengakui sesuatu, tapi tetap tak menjelaskan apa-apa. Sejak itu, kehadiran Pak Bahar di warteg semakin jarang. Kadang ia tidak terlihat seharian, tapi warteg tetap buka. Karyawan bekerja seperti biasa, panci tetap terisi. Seolah ada sistem lain yang menjaga semuanya berjalan. Bau anyir semakin parah, menyusup ke gang, ke rumah warga, ke kamar kos. Orang mulai menutup hidung saat lewat belakang warteg. Kalau bau begini terus, bisa bahaya, kata seseorang. Tapi tidak ada yang berani menutup warteg itu, seolah bukan hak manusia untuk memutuskan. Suatu pagi, Pak Bahar tidak datang sama sekali. Karyawan menunggu, warga menunggu. Warteg tetap buka, nasi tetap hangat. Tapi Pak Bahar tak pernah muncul lagi. Tak ada kabar, tak ada penjelasan, tak ada yang mencari dengan sungguh-sungguh. Karena semua sudah lelah, dan sebagian sudah takut. Bau anyir itu perlahan berkurang, tapi tidak hilang. Ia hanya menjadi latar, seperti bekas luka yang mengering, tapi masih terasa jika disentuh. Warteg Jaya Bahari masih berdiri, masih melayani. Tapi sejak kejatuhan itu, tak ada lagi tawa, tak ada lagi rasa senang. Yang ada hanya rutinitas kosong. Dan warga tahu satu hal, kejatuhan ini bukan akhir. Ia hanya tanda bahwa kesepakatan sudah selesai, bahwa sesuatu telah mengambil bagiannya. Tinggal menunggu apakah masih ada yang berani duduk dan makan. Sambil berpura-pura tidak mencium bau yang tak seharusnya ada. Warteg itu masih ada sampai hari ini. Tidak dipindah, tidak dibongkar, tidak ditutup permanen. Ia tetap berdiri di sudut gang Jakarta Selatan dengan papan nama yang sama, meski catnya semakin pudar. Warteg Jaya Bahari. Nama yang dulu disebut dengan iri,
kini hanya disebut dengan suara pelan. Tidak ada yang berani menyebut nama Pak Bahar lagi. Bukan karena lupa, tapi karena seperti ada kesepakatan tak tertulis bahwa menyebutnya hanya akan mengundang hal-hal yang tidak perlu diingat. Pemiliknya resmi. Cedak Ada tidak meninggal menurut catatan, tidak pergi menurut warga. Ia hanya menghilang dari percakapan. Seperti beberapa karyawan yang dulu bekerja di sana. Seperti nama-nama yang pernah ada, lalu dihapus pelen-pelen dari ingatan. Warteg itu tetap buka. Jamnya tak tentu. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Yang menjaga bukan wajah yang dikenal. Karyawan berganti cepat. Mereka datang, bekerja, lalu pergi tanpa cerita panjang. Tak ada yang bertahan lama. Tak ada yang mau terlalu tahu. Pembeli masih tidak seramai dulu, tapi cukup untuk membuat panci tak pernah kosong. Orang-orang yang makan di sana jarang berlama-lama. Mereka duduk, makan, membayar, lalu pergi. Tak ada obrolan, tak ada tawa. Masih enak? Masih. Jawaban itu selalu singkat, seolah rasa bukan lagi hal utama. Warga sekitar memilih lewat jalan lain saat malam, terutama setelah tengah malam, karena meski warteg terlihat tutup, kadang masih terdengar suara sendok, suara piring, suara makan yang terlalu sabar untuk manusia yang terburu waktu. Bau anyir itu kadang muncul lagi, tidak sering, tapi cukup untuk mengingatkan. Biasanya saat hujan turun pelan, biasanya saat gang sepi. Bau itu tidak menyengat tapi menempel, seperti ingatan yang tak bisa diusir. Seorang warga baru pernah bertanya, "Dulu warteg ini kenapa terkenal?" Ya, orang lama hanya menjawab, "Dulu rame." Tidak ada lanjutan, tidak ada detail. Karena di jagat demit, ada cerita yang memang tidak perlu diwariskan utuh. Cukup potongannya saja, cukup peringatannya saja. Warteg Jaya Bahari adalah salah satunya. Ia menjadi bukti bahwa pesugihan tidak selalu berakhir dengan bangkrut atau kematian yang tercatat. Kadang ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi, dengan tempat yang tetap hidup, tapi jiwanya sudah lama diambil. Dengan rezeki yang pernah mengalir deras, lalu menyisakan bekas yang tak bisa dicuci bersih. Dan bagi warga Jakarta Selatan yang masih tinggal di sekitar gang itu, ada satu kalimat yang kadang terdengar saat malam terlalu sunyi. "Kalau makan di sana, jangan habiskan nasinya." Tidak ada yang menjelaskan alasannya, karena mereka yang tahu satu hal, di warteg itu, tidak semua porsi disiapkan untuk manusia. Dan sampai hari ini, Warteg Jaya Bahari masih berdiri, buka, melayani, tapi namanya kini hanya tinggal bisik. Dan setiap bisik selalu diakhiri dengan satu peringatan pelan. Ada rezeki yang datang, bukan untuk dinikmati. Ada kekayaan yang hanya singgah, sambil menghitung apa yang akan dibawa pulang.